Kira. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ma ba'du. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa Alkitab. Oke, yang terhormat Bu Haji Hade Bibik selaku dosen pengampu mata kuliah hadis tarbawi, dan yang saya hormati juga gitu para pemateri ya, ada Anida Syuaidang, ada Aniza Lestari, ada Dede Siti Awaliyah, ada Amali Azahara, dan ada Khairul Umam. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, alangkah baiknya supaya kita lancar, diberikan kelancaran, jaringannya pun lancar, serta hal-hal yang lainnya pun lancar gitu. Alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk memberikan waktu juga gitu. Selanjutnya untuk materi pertama kepada pemateri saya persilahkan. Baik. Pertama yaitu Hadasana Hamid bin Umar Bakrawi, Hadasana Abdullah Wahid yakni Ibni Ziyad, Hadasana Asimun an Hafsah binti Sirin, Qala li Anas bin Malik bima ma Yahya bin Abi Amrah, qalat qultu bi ta'uni, qalat faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'unu syahadatun likulli muslimin, rawahul Muslim. Yang artinya yaitu menceritakan kepada kami Hamid bin Umar al-Bakrawi, menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, menceritakan kepada kami Asim dari karena tahu Anas Muslim. Hadis riwayat Muslim nomor 4944. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Ya, selanjutnya penjelasan selanjutnya pada pemateri selanjutnya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut ke syarah hadis dari hadis yang tadi sudah disampaikan oleh Teh Amel, bahwa di sini Ibnu Hajar al Asqalani memaparkan perbedaan pendapat mengenai penyebab orang yang mati syahid. Yang pertama, ada pendapat dari An-Nadr bin Shumail. Karena orang yang mati syahid pada hakikatnya dia itu hidup, seakan-akan ruhnya hadir dan menyaksikan. Terus pendapat yang kedua dari Ibnu Al-Anbari yang menyatakan karena Allah dan malaikatnya bersaksi surga diperuntukkan baginya, bagi orang yang mati syahid. Nah, terus Ibnu Hajar al-Asqalani juga menyebutkan beberapa hadis yang menjelaskan macam-macam kematian yang termasuk ke dalam syahid. Yang pertama ada hadis Abi Malik al-Asy'ari secara marfu. Di situ dijelaskan siapa yang mati dibanting oleh kuda atau unta miliknya, atau mati disengat serangga, atau meninggal di atas tempat tidurnya, atau segala bentuk kematian yang dikehendak Allah, maka dia syahid. Terus yang kedua itu yang disahihkan dari hadis Ibnu Umar. Matinya yang asing tak dikenal adalah syahid. Terus yang ketiga dari riwayat Ibnu Hibban, hadis Abu Hurairah, yang menyatakan barang siapa yang mati terikat dia mati syahid. Dan yang terakhir dari riwayat atau Robi dari hadis Ibnu Abbas secara marfu, bahwa seseorang yang mati di atas tempat tidurnya di jalan Allah ialah syahid. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada pemateri yang kedua. Selanjutnya kepada pemateri yang ketiga saya persilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan dalil Al-Qur'annya ya. Dalil yang berkaitan dengan ta'un adalah kesyahidan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 169 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Al-Quran surah Al-Imran ayat 169. Demikian pembacaan dalil Al-Quran. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Selanjutnya kepada pemateri yang selanjutnya, yaitu tentang nilai-nilai pendidikan dalam hadis. Kepadanya yang terhormat dan yang saya hormati banget gitu. Saya persilahkan. Terima kasih kepada kamu memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang nilai-nilai pendidikan dalam hadis. Ada poin-poin nilai-nilai hadis, yaitu yang poin yang pertama diantaranya rahmat Allah umat Nabi Muhammad SAW adalah menganugerahkan kematian yang menyampai derajat para syuhada Nabi Muhammad SAW. Dan ada poin yang kedua juga, yaitu ada orang mukmin yang terkena wabah, menular dan meninggal karenanya. Maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala layaknya orang yang mati syahid. Subhanallah sekali ya. Subhanallah sekali. Dan poin yang ketiga, ikhlas dan sabar apabila tertimpa penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersabar, selalu ikhlas atas penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang poin yang terakhir adalah kesadaran manusia untuk memikirkan dan mempersiapkan kematian. Nah, kita sebagai umat manusia agar bisa mempersiapkan kematian kita di suatu saat nanti, kita tidak tahu ya. Dan kematian itu bukan kita yang mau. Itu saja dari saya, nilai-nilai pendidikan dalam hadis. Saya serahkan ke kamu sebagai moderator. Oke, terima kasih. Ya, dari beberapa penjelasan ya bahwasanya tentang hadis gitu kan, tentang dalil, tentang nilai-nilai pendidikan, kiranya ketika beberapa penyampaian materi ada yang belum dipahami, bisa dipertanyakan gitu. Silahkan pada sahabat-sahabat semua yang ingin bertanya, ya mau secara langsung ataupun komentar, dipersilahkan gitu. Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan terkait materi yang tadi gitu. Izin bertanya. Oke, saya kasih waktu 2 menit ya. Oh, silakan A. Gimana Haris ya? Iya. Sebelumnya saya apresiasi kepada abang-abang dan seluruh materi yang memaparkan materinya. Saya ingin menanyakan terkait mati syahid, yakni ta'un. Nah, sekarang kan kita menghadapi ta'un juga, akan tetapi mungkin berbeda dengan tahun-tahun yang dulu. Tapi sekarang ta'unnya COVID-19 atau Omikron atau apa sekarang. Nah, ini kan termasuk ta'un juga. Lalu pertanyaannya, apakah orang yang terkena atau terpapar COVID-19 lantas dia meninggal, apakah itu disebut dengan orang yang mati syahid? Lalu sama orang yang ketika di perjalanan dia dibegal terus meninggal, apakah itu juga termasuk orang yang mati syahid? Terima kasih. Oke, untuk mempersingkat waktu, nggak apa-apa ya moderator yang jawab ya. Haris nggak apa-apa ya? Iya, Bang. Oke, takut Haris ini cepat-cepat buka gitu kan? Kira-kira, atau udah buka gitu, bukber. Oke. Dari pertanyaan yang pertama terkait
mati syahid terkena wabah ya, bisa dikatakan sekarang kan lagi COVID-19 ya, dengan berbagai jenis, ada Omikron, ada ya banyak lah gitu kan. Bahkan katanya sampai 6 kali vaksin kalau nggak salah di pemerintahan itu, biar terhindar dari COVID tersebut gitu. Nah, untuk yang meninggal COVID ini, saya bisa dikatakan ini adalah mati syahid. Ya. Karena kenapa? Karena sesuai dengan sejarah dulu waktu zaman kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab ya. Di situ juga ada Amr bin As, bahwa dari cerita tersebut ada sebuah cerita yang dimana sebuah kisah ya, yang dimana kisah sama cerita sama tadi, yang dimana pada zaman dulu itu ada sebuah wabah yang sangat mematikan gitu. Dan lalu ada yang bertanya gitu, dari kalau misalkan ini mah temannya Umar gitu kan, temannya Khalifah Umar gitu, bertanya gitu, ataupun jadi ada orang yang bertanya kepada Umar lalu kepada Nabi gitu, tapi kepada Nabi dulu gitu bertanyanya gitu kan, Nabi Muhammad SAW ya. Nah Umar pun bertanya gitu, bukan kepada Nabi tapi langsung ke Umar ya, langsung ke Umar, kalau Nabi kan sudah wafat ya. Jadi waktu itu tuh bertanya gitu kan kepada Umar terkait yang meninggal taun itu bisa dikatakan mati syahid ataupun tidak gitu. Nah itu hadisnya saya lupa lagi gimana, karena sebelumnya ada pembahasan ya terkait tentang taun tersebut, dan ada yang bertanya apakah itu mati syahid atau tidak, dan itu dikatakan mati syahid. Itu ada hadisnya juga gitu. Itu ada hadisnya. Dan untuk COVID ini kenapa dikatakan mati syahid, karena di situ juga kan ada penjelasan ya, menderita penyakit yang sangat mematikan gitu, dan itu seperti sakaratul maut gitu. Dan dari penjelasan juga saya baca dari artikel NU Online gitu, bahwa orang yang sakaratul maut atau bisa dikatakan waktu dia terkena wabah itu kan sangat menderitanya sangat-sangat parah lah gitu, apalagi pas mau dicabut nyawanya gitu. Nabi pun berkata kepada kita dan meninggalkan apa ya bahasanya, kata-kata dia sebelum wafat gitu kepada malaikat Ijrail, jangan sampai rasa sakaratul maut ini atau ketika mau dicabut nyawa ini dirasakan oleh umat saya gitu, timpakan saja kepada saya semuanya. Dan di situ benar-benar gitu kan terasa gitu waktu ketika mau wafat gitu, meninggal gitu, dan itu sangat benar-benar menyakitkan gitu. Lalu untuk yang tahun ini bisa dikatakan meninggal mati syahid gitu. Dan pertanyaan selanjutnya terkait apa sih tadi yang kena begal gitu kan, kena begal. Nah kena begalnya dia habis berangkat dari mana dulu gitu kan, apakah memang dia habis minum minuman keras gitu kan, lagi nongkrong gitu kan, rata-rata kan anak-anak zaman sekarang kan kayak gitu ya. Lalu habis pulang nongkrong gitu kan, nongkrong apa we gitu kan di luar gitu, habis main sama ceweknya gitu. Nah beda lagi kalau yang tragedi di Cikarang gitu kan, dia habis pulang kerja untuk mencari uang gitu, untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya, untuk kebutuhan dia, bahkan dia pun akan mempersiapkan pada hal yang baik gitu untuk menikah gitu. Nah itu bagaimana? Nah itu bisa dikatakan mati syahid dunia itu, karena salah satu perjuangan dia untuk ya kalau misalkan dia bekerja gitu kan, lalu dia bisa membiayai orang tuanya bahkan gitu. Terus kalau misalkan udah yang berkeluarga udah bisa membiayai istri dan anaknya, kalau misalkan yang tidak ada istrinya gitu kan bisa membiayai anaknya, atau tidak ada suaminya, istrinya bisa perempuan tersebut bisa membiayai anaknya. Itu kan salah satu kewajiban. Nah itu ketika dalam perjalanan lalu dibegal lalu meninggal, itu bisa dikatakan mati syahid kalau keadaannya seperti itu. Beda lagi kalau misalkan saya masih belum tahu ya terkait kalau misalkan orang tersebut tuh pulang dari diskotik gitu kan, atau pulang dari hal-hal yang tidak baik lah gitu kan, hal yang negatif lah gitu. Nah itu saya nggak tahu gitu kan, masih belum tahu karena belum berani menjawab, takut salah ya, bukan dikarenakan saya tidak bisa menjawab gitu. Sebenarnya mau menjawab tapi takut salah karena memang nggak ada dasarnya gitu. Cuman kira-kira kalau misalkan yang sudah berbuat maksiat
ya intinya bersifatnya negatif gitu kan, terus dia pulang kena begal meninggal, nah itu lagi ceritanya gitu kan. Saya rasa itu tidak mati syahid gitu, karena sebelumnya bisa dikatakan itu ajab gitu kan, gitu kira-kira. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab ya terkait pertanyaan dari Aharis. Gimana dari Aharis, ada sanggahan nggak? Enggak Bang, mantap. Berarti langsung ke azab memang. Iya, bisa dikatakan kayak gitu. Itu kalau misalkan memang dia pun apa sih ya, dari habis berbuat dari hal-hal negatif, beda lagi contoh gitu kan, Haris pulang dari kajian gitu kan, diskusi, nah itu beda lagi, itu kan mencari ilmu juga gitu kan, beda lagi gitu kan Haris ya, kira-kira seperti itu ya. Kita juga harus bisalah memilih dan memilah gitu sama sahabat atau teman-teman kita yang dimana pergaulannya seperti apa gitu, karena memang itu akan menentukan juga gitu akan arah hidup kita. Apalagi di dalam kitab Talim pun dijelaskan mengenai cara mencari teman gitu kan, yang seperti apa gitu kriterianya gitu kan ya. Kalau misalkan orang tersebut ya bisa dikatakan banyak hal-hal negatifnya lagi, buat apa gitu kan dijadikan teman. Cuman kan kembali lagi, kita pun butuh teman yang seperti itu gitu kan, tapi jangan sampai kita terbawa dengan arus yang tidak baiknya gitu ya. Kalau bisa kita bisa mengajak dia ke jalan yang baik kan, kita lebih keren lah atau lebih mantep lah kalau kayak gitu, kira-kira mungkin seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, gimana sahabat-sahabat semua, ada pertanyaan lagi atau tidak? Kayaknya tidak ada pertanyaan lagi ya. Udah benar-benar lapar kayaknya, pengen makan sama haus, pengen minum kayaknya. Saya pun sama gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya itu kesimpulan yang akan disampaikan oleh saudari Dede Siti Awaliyah. Kepadanya saya persilahkan. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan pada materi hari ini, yaitu kesimpulannya, tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang boleh berusaha menghindari wabah penyakit sebagai bagian dari ikhtiarnya menjaga keselamatan. Namun wabah penyakit seperti taun atau virus COVID-19 saat ini tidak akan menular dan mematikan seseorang kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perspektif Islam, mereka Muslim yang wafat karena wabah penyakit ini diganjar seperti mati syahid. Mungkin itu saja kesimpulannya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih pada saudari Dea. Selanjutnya yaitu tutup ya. Marilah kita sebelum ditutup, sebelum ditutup saya selaku moderator mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang salah, menyinggung hatinya, menyinggung yang lainnya gitu kan, saya mohon maaf karena memang sahabat-sahabat di sini semua itu masih pemateri pun mohon maaf apabila ada kekurangan, karena di sini juga kita masih belajar ya, tahapan-tahapan untuk menambah keilmuan gitu. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat semua ya. Mudah-mudahan ngabuburitnya ini sekarang bermanfaat gitu untuk sahabat-sahabat semua untuk mendapatkan ilmu yang lebih lagi gitu kan, dan terus mencari tempat diskusi dan mencari ilmu gitu. Nah, sebelum ditutup, baiklah kita tutup acara diskusi kali ini ya dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alamin. Mungkin kurang lebihnya dari saya segitu saja. Ihdinas syiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.